Halo, apa kabar pemirsa? Saya Deba Kiscan, senang kembali menjumpai Anda dalam Dialog Say Bumi. Pemirsa, untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang merata di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya membangun kawasan ekonomi khusus atau KEK. Lalu bagaimana kelanjutan KEK pariwisata di Lampung ini? Baik pemirsa, akan kita bahas masalah tersebut dalam Dialog Say Bumi bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung, Bapak Edarwan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Terima kasih sudah mampir di studio kita. Ya. Ini kita langsung aja ngebahas tentang kawasan ekonomi khusus ya Pak ya. Sebelum kita bahas tentang kawasan ekonomi khusus nih ya Pak, kita mau tahu dulu bagaimana sih kondisi dunia pariwisata Lampung pasca terjadinya pandemi COVID-19. Ya, baik. Selamat pagi para pemirsa dan Mbak selaku host ya. Kalau kita bicara dunia pariwisata di era pandemi, pasti yang pertama itu adalah sektor yang terdampak awal itu adalah sektor pariwisata. Iya betul. Secara nasional ya, tidak terkecuali Lampung. Para pengamat berhipotesis bahwa pariwisata adalah sektor yang awal terkena dampak dan mungkin akan menjadi sektor yang terakhir bangkit. Itu hipotesis. Kita tentunya tidak akan menerima hipotesis itu. Bahkan kita punya hipotesis juga. Awal terdampak dan awal akan bangkit. Awal terdampak dan awal akan bangkit ya Pak. Jadi kita balikin ya. Ya, jadi harus ada optimisme bagi kita bahwa era pandemi kita akan bangkit lebih awal. Kita pahami bagaimana dampaknya terhadap pariwisata sudah cukup parah ya. Artinya pengangguran akibat tidak adanya wisatawan yang masuk. Tapi kita juga menyadari bahwa ini semua demi keselamatan masyarakat. Artinya kita dihadapi dua pilihan. Apa itu Pak? Sehat harus ekonomi sehat. Juga harus. Jadi kita tidak bisa memilih. Dua-dua ini harus kita lakukan oleh pemerintah. Untuk mempertahankan dua hal ini, muncullah berbagai macam aturan, prokes, untuk bisa agar kesehatan tetap terwujud, tapi ekonomi juga tetap berjalan. Jadi dua-duanya berjalan seimbang ya Pak ya. Tadi Bapak ngebahas tentang buruknya ya Pak ya, betul, akibat pariwisata. Jadi seberapa terpuruknya dunia pariwisata sih Pak saat ini? Ya, yang jelas awal pandemi hampir di sektor pariwisata ya, yang saya pahami di ekonomi kreatif, itu puluhan ribu pelaku ekonomi kreatif betul-betul kolab. Dan mungkin ini hikmahnya juga, kita jadi tahu ternyata sektor pariwisata itu ikatannya atau linkitnya itu sangat luar biasa. Artinya dari satu destinasi berpengaruh hotel, berpengaruh travel, bahkan berpengaruh sopir bus travel. Pokoknya semuanya berpengaruh ya Pak. Semuanya berpengaruh. Nah, jadi begitu destinasi ditutup, ya otomatis semuanya akan terkena dampak. Saya belum bisa menyebut berapa nilainya, tapi kondisi kita lihat keterkaitan antar sektor ini sangat luar biasa. Dan apakah sekarang pariwisata khususnya di Lampung nih ya Pak, udah mulai bangkit nih? Nah, alhamdulillah, artinya dengan PPKM yang ketat kita lakukan, maka penyebaran COVID ini sudah cukup mereda ya. Bahkan di Lampung itu beberapa daerah sudah masuk zona 2 ya, level 2. Dan bisa dikatakan cukup melandai dan membaik. Bagaimana pengaruhnya? Belum terhitung bulan kita PPKM ini mulai mereda, aktivitas mulai melonjak terlihat, walaupun kita ngeri-ngeri sedap ya. Iya, betul. karena ini tidak menutup kemungkinan, kita nggak berharap seperti itu.
Tapi kita perlu waspada. Oke. Peningkatan wisatawan cukup besar, cukup tinggi. Indikasinya kita lihat saja bagaimana alur kendaraan mengalir dari luar daerah, maupun dari Jawa, dari Jabodetabek maupun dari Sumatera Selatan. Sudah mulai terlihat. Aktivitas hotel rata-rata average-nya sudah mungkin mencapai, Udah meningkat lah ya Pak ya? sudah cukup, udah bisa memenuhi kebutuhan operasionalnya. Itu indikasinya. Ya secara gamblang kita bisa lihat aja kendaraan yang bernomor polisi luar beda-beda daerah langsung masuk ke Lampung ya masuk. Pak ya? Dan di pelabuhan sudah mulai terjadi kemacetan. Oke. Gitu kan. Dan kalau ngomongin ekonomi kreatif nih Pak, Siap. gimana nasibnya ekonomi kreatif setelah pandemi ini Pak? Ya, pariwisata dengan ekonomi kreatif ini tidak bisa dipisahkan. Katakanlah kita bicara pariwisata dari sisi destinasinya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau destinasinya banyak pendatang, maka akan tumbuh subsektor ekonomi kreatif. Karena setelah orang menikmati pemandangan, kan akan pulang, kan harus ada yang dibawa. Iya betul. Nah, harus ada yang dibeli. Nah, yang dibeli ini tentunya kan karya-karya ekonomi kreatif. Betul. Apakah souvenir, apakah ini. Menjadi buah tangan lah ya. Menjadi dari khas. buah tangan setelah mendapatkan experience, tentunya kan kembali harus bawa kenang-kenangan, harus ada yang dibawa. Betul. Ini bahasa simpelnya saja ya. Iya betul. Artinya begitu besar peranannya daripada ekonomi kreatif. Nah, begitu terkena dampak ya ekonomi kreatifnya juga terdampak juga. Benar. Sebaliknya sekarang mulai terjadi pergerakan positif, Oke. ya ekonomi kreatif juga mulai lagi. Mulai Mudah-mudahan. meningkat lagi ya Mulai Pak ya? bergerak gitu, mulai ada gerakan gitu kan. Dan kalau ngomongin tentang pariwisata nih Pak, apakah pariwisata di Indonesia khususnya di Lampung nih Pak akan mulai bangkit? Ya tentunya kita bicara skup Lampung ya. Posisi Lampung ini kan sangat strategis. Oke. Sangat strategis. Kita berada posisi pintu gerbang Sumatera. Betul sekali. Jadi arus barang, arus manusia itu kan cukup tinggi. Nah, artinya dengan tingginya arus manusia, Oke. ini kan potensi wisatawan. Betul sekali. Itu yang membuat optimisme kita bahwa itu akan positif pengaruhnya dengan percepatan pemulihan pariwisata di Lampung. Jadi seperti itu ya Pak ya. Dan sebelum COVID-19 melanda tanah air ini Pak ya, terutama di Provinsi Lampung. Jadi Provinsi Lampung itu gencar membangun kawasan ekonomi khusus. Nah, bagaimana itu kelanjutannya nih Pak? Oke. Alhamdulillah Mbak ya, artinya Pak Gubernur punya visi, beliau punya cita-cita besar bagaimana menjadikan Lampung ini sebagai destinasi wisata tidak saja pada domestik tapi juga internasional. Oke. Nah, beliau punya mimpi, punya angan-angan besar. Pada awal COVID dulu, saya ingat persis. Kita pada awal COVID terus melaju terus mempersiapkan perencanaan-perencanaannya. Artinya Pak Gubernur bersama BUMN sepakat untuk membangun satu kawasan wisata terpadu yang mungkin bahasa populernya Bakahuni Harbor City. Iya betul. Nah, itu orang banyak kenal itu. Nah, Pak Gub dengan cepat, dengan sinergisitas dan koordinasi yang baik kepada BUMN, kita menetapkan satu kawasan Bakahuni. Nah, pada awal pandemi, kita menyiapkan perencanaannya. Kita siapkan visioning master plan. Kita siapkan visibility study. Oke. Nah, setelah itu direspon oleh pemerintah pusat. Mendapatkan dukungan pemerintah pusat. Singkat katanya, setelah mendapatkan dukungan pemerintah pusat, diwujudkan dalam bentuk dijadikannya Bakahuni sebagai program strategis nasional. Oke, jadi dibentuknya itu gara-gara yang itu tadi ya Pak ya, udah dijelaskan Bapak. Ya. Dan ini kayaknya makin seru kita bahas tentang kawasan ekonomi khusus ya Pak ya. Tapi tunggu dulu Pak, nanti kita bakal bahas lebih banyak lagi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita dengan Pak Edarwan. Namun sebelumnya kita ikuti dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tetaplah Dialog Saibumi.
kericuhan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. iNews Sore setiap hari pukul 4 live. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior, ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku, aku pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Monitor. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Pemeriksaan aktus VS dan 2 Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Resta Bandar Lampung. Aktus VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Terima kasih Anda masih menyaksikan Dialog Saibumi. Kita akan lanjutkan dialog kita. Bagaimana kelanjutan KEK pariwisata di Lampung. Baik Pak, kita lanjutkan ya Pak ya dialog kita. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kawasan ekonomi khusus dibangun di daerah mana saja nih Pak? Ya, kalau kita bicara kawasan ekonomi khusus, di Lampung itu ada beberapa kawasan ekonomi khusus ya. Yang lebih dominan tuh kawasan ekonomi khusus untuk industri. Oke. Adanya di Penengahan Kalianda, kemudian ada di Tegineneng, ada di Ketibung. Ketibung. Nah, itu untuk industri pada umumnya. Nah, tentunya pada hari ini kita akan lebih fokus kepada kawasan ekonomi khusus untuk pariwisata. Oke, iya betul sekali. Nah, jadi kawasan ekonomi khusus untuk pariwisata ini seperti kita sampaikan tadi itu adalah kawasan yang ada di Bakahuni. Oke. Nah, jadi Bakahuni Harbor City itu adalah menuju ke kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khususnya kan banyak persyaratan nih. Apa aja nih Pak bisa dijelaskan? Macam-macam persyaratannya. Salah satunya nih, Pertama, lahan harus dimiliki. lahan harus dimiliki. Harus secara jelas ada pemiliknya. Oke. Kemudian harus ada master plan-nya. Oke. Visioning master plan-nya ada, master plan detailnya ada, FS-nya ada, kajian ekonominya ada. Oke. Nah, kita sedang menuju ke sana, menyiapkan Semuanya untuk semua kawasan persyaratan. ekonomi. Namun yang menarik untuk Bakahuni, bahwa di samping kita menyiapkan persyaratan, Oke. kita sudah mendapatkan status sebagai program strategis nasional. Oke. Ini yang menurut kami luar biasa. Jadi Artinya, sudah dapat program strategis nasional dulu. sudah berarti? masuk. di Sudah dalam masuk. program strategis nasional. Ini luar biasa perjuangan Pak Gubernur Oke. meyakinkan pemerintah pusat bahwa ini mendapatkan program strategis nasional. Konsekuensinya apa program strategis nasional ini? Maka semua kementerian yang terkait harus bisa menginvestasikan, harus masuk berperan, berpartisipasi dalam rangka pengembangan kawasan tersebut. Oke, jadi semua peran itu ikut terlibat ya Pak ya? Yang terkait dengan program ini, kementerian harus ikut. Oke. Seperti Kementerian PUPR, PUPR. dengan Bina Marganya, dengan Cipta Karyanya, dengan sumber daya airnya. Nah, itu satu keuntungan. Kementerian Pariwisata wajib harus ikut mensupport ini. Karena ini sudah menjadi program strategis nasional. Oke. Bukan saja program miliknya Pak Gubernur atau milik daerah, tapi sudah milik nasional. Milik nasional ya. Milik nasional yang ada di Lampung. Oke, kalau ngomongin tentang kawasan ekonomi khusus nih Pak, tadi kan ngomong udah di Kalianda nih Pak. Ya. Apakah ada selain tempat di Kalianda nih Pak? Ya, kita sedang fokus untuk kawasan ekonomi khusus ini, jangka pendek ini sedang fokus di Bakahuni. Oke.
bukan berarti di tempat lain tidak kita sentuh. Oke, jadi fokusnya dulu ke fokusnya di sini, di Bakahuni, karena kita berpikir begini, ini akan kita jadikan hub untuk bagaimana mendistribusikan wisatawan untuk ke zona-zona yang lain. Jadi Lampung ini secara nasional dibagi 3 zona. Zona 1 itu adalah Krakatau dan sekitarnya sampai Teluk Kiluan. Kemudian zona 2 itu pesisir barat dengan ombaknya yang luar biasa ya untuk orang surfing, itu zona 2. Zona 3 itu Waikambas sekitarnya. Nah, jadi dari 3 zona yang ada, Pak Gubernur memfokuskan pembangunan di sini yang tujuannya nanti adalah bagaimana mendistribusikan wisatawan. Karena kan tidak mungkin orang berlama-lama sampai 4 hari, 5 hari di Bakahuni. Iya, betul. Mungkin 2 hari, kita akan geser ke Krakatau, terus sampai Teluk Kiluan. Iya, betul. Kemudian bagi yang mau ke pesisir barat, kita akan arahkan ke pesisir barat. Bagi yang mau ke Lampung Timur atau Waikambas sekitarnya, kita geser. Nah, jadi ini menjadi hub. Ini yang luar biasanya bahwa ini akan menjadi hub. Bukan berarti daerah lain tidak disentuh oleh pemerintah provinsi. Inilah salah satu strategi untuk bisa bagaimana membawa wisatawan ke 3 daerah zona pengembangan pariwisata Lampung. Oke, jadi itu salah satu strategi dari pemerintah ya Pak? Betul, ini menurut saya strategi yang dilakukan Pak Gubernur atau pemerintah provinsi Lampung untuk bagaimana mendistribusikan wisatawan ke 3 zonasi. Sehingga berkembangnya Bakahuni, maka akan menyebabkan berkembangnya destinasi-destinasi yang lain. Oke, kalau ngomongin tentang kawasan ekonomi khusus nih Pak, gimana perkembangannya yang di Bakahuni tadi? Ya, alhamdulillah dalam waktu hampir belum genap 2 tahun, groundbreaking hari Rabu. Di dalam groundbreaking ini memang pembangunannya bertahap. Jadi kita itu bertahap ya, tahap pertama groundbreaking. Apa saja yang akan di groundbreaking? Pertama bahwa kita kan punya ikon Menara Siger. Menara Siger ini apapun kondisinya dia udah menjadi ikon Lampung. Nah, itu kita akan revitalisasi, kita tambahkan fungsinya sebagai culture center ya. Culture center ini berarti di Menara Siger itu di ya, Menara Pak? Dengan di sekitarnya akan kita revitalisasi. Kita akan tambahkan fungsi Museum Krakatau. Jadi kita akan bangun satu Museum Krakatau. Siapa yang tidak kenal Krakatau ya? Tapi ini ada perbedaan. Kalau kita bicara museum, pasti bayangan orang kan hal-hal yang kuno. Iya, betul sekali. Kita justru akan membangun satu museum yang bisa menampilkan bagaimana Krakatau tempo dulu, Krakatau saat ini, dan bagaimana Krakatau ke depan. Jadi edukasi tentang Krakatau itu justru kita akan perdalam di sini. Nah, itu yang membedakan Museum Krakatau dengan museum-museum yang lain. Selanjutnya bahwa akan dibangun masjid besar, masjid mewah di sekitar Menara Siger. Nah, selanjutnya akan dibangun ruang UMKM. Ruang UMKM. Ya, artinya bangunan-bangunan untuk UMKM. Dan terakhir kita akan bangun Creative Hub. Artinya tempat kreativitas center ya, pusat kreativitas anak-anak muda. Jadi kita akan tempatkan. Nah, jadi 4 bangunan ini yang di groundbreaking. Nah, kemudian akan menyusul tidak dalam waktu yang lama rencana pembangunan theme park. Theme park ini maksudnya seperti Jatim Park ya. Nah, kita akan bangun di Bakahuni. Namanya Krakatau Park. Krakatau Park. Oke, ini sepertinya makin menarik ya Pak ya pembahasan kita ya. Dan pemirsa, namun kita harus jeda sejenak nih ya. Dialog Say Bumi akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Kita pilihan kita, jangan takut karena ada prosedur yang sudah
hanya di iNews. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah Kisah dari saksi mata mengungkap cerita di balik kasus yang terjadi di Lampung. Rata-rata perkaranya memang dilimpah dan Catatan kasus hadir setiap hari dan jam berikut. kurang ya sebenarnya. Sebenarnya terkait pejabat itu pasti memahami mekanisme. Hanya di iNews. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior. Ajang adu bakat dan kecerdasan. adatku, anti pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Dialog Saibumi pagi ini. Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama Pak Edarwan, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung. Baik Bapak, ini semakin menarik ya pembahasan kita tentang kawasan ekonomi khusus. Jadi pembangunan kawasan ekonomi khusus tentu harus didukung adanya infrastruktur ya Pak ya, khususnya akses jalan seperti itu. Dan bagaimana rencana pemerintah terkait pengembangan infrastruktur di Lampung nih Pak? Ya. Pertama, kita bicara kawasan ekonomi khusus yang di Bakahuni. Oke. Dengan masuknya menjadi program strategis nasional, maka infrastruktur di dalam kawasan itu, insya Allah sedang berjalan proses penyusunan detail, perencanaan detailnya ya. Detail engineeringnya sedang disiapkan oleh Kementerian PUPR. Oke, Pertama, itu langsung kementerian yang menyiapkan langsung, ya Pak ya? Langsung kementerian. Karena konsekuensi daripada program strategis nasional. Jadi sedang disiapkan jaringan jalan, infrastruktur di dalam kawasan itu. Kemudian jaringan untuk air bersih, air kotor, dan listrik. Ini sedang dalam tahap persiapan perencanaan teknisnya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana infrastruktur yang mendukung pariwisata yang lain, terutama untuk wilayah zona 1. Artinya untuk mendukung destinasi Krakatau dan sekitarnya. Kiluan tadi ya Pak ya? Kiluan, nah itu Pak Gubernur sedang mengupayakan bagaimana membangun jalan 2 jalur dari Lempasing menuju Teluk Kiluan. Oke, itu baru mengupayakan atau sudah ada rencananya itu? Ya, sudah ada dalam perencanaan. Bahkan sekarang sebenarnya sudah ada beberapa investor yang menarik, yang menyatakan pernyataan keseriusan untuk bekerja sama, membantu pemerintah Provinsi Lampung membangun infrastruktur jalan. Dan kemudian juga kita sedang memperbaiki infrastruktur yang terkait dengan dermaga, pelabuhan. Nah, itu paralel berjalan ya. Dan rencana Pak Gub kan akan ada exit tol ke Panjang. Iya, betul. Nah, kemudian dari Panjang nanti ke Kunyit. Nah, dari Kunyit nanti ke depannya bahwa akan ada tol laut. Jadi akan ada jembatan menuju Lempasing. Dari Lempasing nanti lewat darat 2 jalur menuju sampai Teluk Kiluan, bahkan sampai dengan Tanggamus. Waduh, seperti saya udah terbayang nih bakal maju seperti apa nih Lampung ya? Ya, insya Allah lah ya. Ya. Kalau ngomongin tadi nih Pak, kapan sih masyarakat bisa menikmati itu semua nih? Ya, jadi seperti kami sampaikan tadi, 2 tahun di era pandemi, pemerintah Provinsi Lampung telah berhasil insya Allah menggolkan pembangunan tahap pertama kawasan Bakahuni. Kalau target pembangunannya itu 1 tahun. 1 tahun? Iya. Untuk semuanya itu Pak? Untuk yang tahap awal ini.
Menara Sigar, masjid, ruang 4 tadi ya, Pak? Ya, 4 tadi, dan Krakatau Park. Nah, itu targetnya 1 tahun. Kalau Krakatau Park ini kan memang swasta ya, dan biasanya kalau swasta kan efisien, efektif. Nah, insya Allah artinya tahun depan sudah bisa dinikmati, sudah bisa di launching. Alhamdulillah ya, mohon doanya. Artinya keinginan Pak Gubernur, cita-cita besar Pak Gub menjadikan Lampung sebagai destinasi wisata, paling tidak di tingkat nasional yang ada di Lampung, ini bisa terwujud. Amin, amin. Dan selain tentang pengembangan kawasan ekonomi khusus nih Pak ya, Dinas Pariwisata ini ngembangin apa lagi sih Pak selain itu? Ya, jadi Dinas Pariwisata Mbak, dengan nomenklatur yang baru ini kita punya tugas pertama bagaimana memfasilitasi, menyusun satu kebijakan pengembangan destinasi wisata, dan juga kedua bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif, karena antara dua sektor ini tidak bisa dipisahkan. Majunya pariwisata ya harus didukung dengan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif akan maju apabila destinasi wisata juga maju. Betul. Ini balik lagi nih ke kawasan ekonomi khusus nih Pak. Bagaimana tanggapan dari pemerintah kota ataupun kabupaten di tempat misalnya di Bakauheni tadi Pak? Ya, alhamdulillah, artinya terwujudnya rencana besar ini sebenarnya satu konsekuensi dari adanya sinergisitas, koordinasi baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota, dengan BUMN yang ada di Lampung, katakanlah BUMN Utama Karya, ASDP, dan ITDC yang ikut mensupervisi pemohonan. Jadi kalau ditanya, peran apa yang dimainkan? Saya melihat kita sudah on the track ya. Kabupaten kota sudah menyiapkan tata ruangnya, sudah menyiapkan masyarakatnya, sudah membantu untuk mengajak masyarakat, mengedukasi masyarakat bahwa ini kawasan wisata adalah kawasan masa depan untuk kita semua. Luar biasa ya Pak, sangat menarik sekali. Semoga aja Lampung menjadi kawasan yang luar biasa ke depannya ya. Siap, amin. Pemirsa, tujuan utama pengembangan kawasan ekonomi khusus adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan daya saing. Karena itu potensi ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat Lampung. Baik pemirsa, tak terasa perbincangan kita berakhir sampai di sini. Terima kasih kepada Bapak Edarwan, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung yang sudah bersedia hadir di studio iNews Lampung. Saya Deba Kiscan, mewakili kru yang bertugas undur diri. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.